sebagai umat agama dan budaya dihadapkan pada serangkaian tantangan baru yang tidak jauh berbeda. Dengan yang pernah dialami sebelumnya, Perbedaan agama dan budaya adalah fenomena nyata yang ada dalam kehidupan. Karena itu, toleransi sangat dibutuhkan. Dengan perbedaan tersebut, apabila tidak terjaga dengan baik, dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri, yang mengajarkan kedamaian, saling menghormati dan saling gotong royong. Maka dari itulah diperlukan suatu model hubungan antara masyarakat yang berbeda agama Dan budaya yaitu kerukunan hidup antar umat beragama, dan berbudaya tahu toleransi antara umat beragama dan berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini kita dapat mewawancarai salah satu pondok, yaitu Pondok Asidikiyah, dengan Bapak siapa? Dengan Abdul Aziz. Kita dari mahasiswa Universitas Indraprasta, Pak, ingin menanyakan tentang judul berjabat tangan mengenai perkembangan budaya dan agama. Untuk yang pertama, mari perkenalkan, nama saya Fadli Mas Juandino. Nama saya Sarma Rizky Aditama. Oke, langsung ke pertanyaannya ya, Pak. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pendapat Bapak mengenai toleransi agama dan budaya untuk saat ini dan masa yang akan datang? Menurut saya ada terkait toleransi masa kini dan masa yang akan datang. Pertama, untuk saat ini saya rasa nilai-nilai toleransi yang diamalkan atau diterapkan di masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi. Artinya masih perlu banyak ilmu atau pengetahuan yang perlu disebarkan ke masyarakat terkait toleransi, sehingga masyarakat lebih meningkatkan namanya sikap toleransi di tengah-tengah mereka berada. Adapun untuk yang masa depan, saya yakin bahwa sikap toleransi ini akan terus menjadi lebih baik, lebih sempurna, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini terkenal dengan keberagamannya. Maka seiring berjalannya waktu, kita pun akan mungkin terbiasa dengan keberagaman itu sendiri. Tinggal kita merawat dan memupuk keberagaman ini dengan nilai-nilai, dengan ilmu, dan juga dengan kegiatan-kegiatan yang membangun bonding atau kedekatan satu sama lain. Selanjutnya, apa sih arti toleransi antara agama dan budaya itu, Pak? Ya, arti dari toleransi adalah sebetulnya kan mengakar pada sikap menghargai, sikap menghormati, dan sikap mau menerima dengan lapang dada segala bentuk perbedaan yang tidak bisa kita elakkan. Jadi kalau dikaitannya dengan toleransi agama, berarti ya menghargai atau sikap kita menghargai agama yang memang berbeda dengan kita, menghargai budaya yang memang berbeda dengan kita. Jadi itu adalah poin, sikap menghargainya lebih ditekankan, dan sikap mau menerima perbedaan itu yang harus dimunculkan ke permukaan masyarakat. Misal di keseharian, bentuk toleransi kita kalau ada bencana kemanusiaan, terjadi perang dan sebagainya, kita selalu mengadakan namanya kunut nazilah dan kunut-kunut yang dibacakan untuk kemanusiaan. Jadi itu untuk memupuk keberagaman yang ada di pesantren, serta mengajarkan juga ke anak-anak terkait toleransi ini. Oke, Pak. Lalu peran Bapak dalam melaksanakan pembinaan toleransi antar umat beragama itu seperti apa sih, Pak? Peran kami, khususnya mungkin saya sebagai kelurahan di pesantren, terkait toleransi memupuk keberagaman, kita itu pertama tadi mengadakan kegiatan yang berkolaborasi dengan agama yang beragama. Kita juga beberapa kali berkolaborasi dengan yang rumah Buddha itu yang di PIK gitu, mengadakan bakti sosial. Nah, itu salah satu langkah kita yang kita tempuh untuk memupuk keberagaman ini supaya tetap terjaga.
kita kerjasama melakukan bakti sosial, tapi yang menjadi garda terdepan ininya adalah orang-orang ya dari Buddha itu. Kemudian kita ngadain bakti sosial nanti misalkan di semester selanjutnya itu biasanya sama nanti anak-anak yang dari siswa-siswa dari sekolah-sekolah yang memang terafiliasi ke agama khusus seperti Kristen dan lain sebagainya. Jadi itu sih yang memang sifatnya keluar. Tapi kalau untuk di internal kita ya masih memberikan pelajaran atau pemahaman kepada anak-anak terkait toleransi. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak praktik toleransi agama di Pondok ini terhadap agama yang lain? Nah, praktiknya yang paling sederhana adalah toa, pengeras suara. Jadi pada awalnya dulu sebelum ada apartemen di samping, toa atau speaker atau pengeras suara itu mengarah ke 4 sisi mata angin. Jadi ada di atas kubah itu toanya itu mengarah ke arah 4 angin. Ada 4 toa berarti kan. Nah setelah adanya apartemen, karena kita menyadari bahwa di sana juga kan tidak semuanya Muslim, maka kita arahkan yang tadinya langsung menghadap ke arah apartemen itu, kita kurangi volume yang ke arah sana dan arah moncong si speakernya itu kita ubah sekian derajat sehingga tidak terlalu suara kerasnya itu tidak langsung mengarah langsung ke apartemen itu. Itu yang kita lakukan lah, salah satu contohnya. Baik Pak, terus di sini ada dampak negatif jika tidak ada toleransi antar agama dan budaya itu gimana? Nah, salah satu bentuknya kalau dampak negatif itu adalah kita menjadi ekstrim. Karena kan tidak ada rasa toleransi itu berarti agak egosentris, merasa saya ini paling benar, kami ini paling benar, yang lain salah. Sehingga kita ketika didapati perbedaan, maka yang pertama kali dilakukan adalah kekerasan. Jadi itu mungkin salah satu dampak yang kalau tidak sadar toleransi, maka kita akan cenderung keras dan temperamen terhadap perbedaan. Maka tolong dengan adanya mahasiswa ya mungkin dari ini bisa mengurangi angka-angka terjadinya intoleran di Indonesia khususnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, Ya. bagaimana cara menjadi seorang Muslim yang dapat bertoleransi dengan baik dan benar? Untuk menjadi seorang Muslim yang bisa mengamalkan sikap intoleransi dengan benar adalah menjadi Muslim yang seutuhnya. Jadi jangan setengah-setengah mempelajari agamanya, karena sikap toleransi itu sudah diajarkan di agama masing-masing sebetulnya. Yang Kristen menjadi Kristen seutuhnya itu akan memahami toleransi. Yang Buddha menjadi Buddha seutuhnya, mendalami keilmuannya pasti akan toleransi. Orang Muslim kalau betul-betul mengamalkan dan menginsafi apa yang diajarkan di agamanya, tentu akan menjadi agen-agen yang bertoleransi dan terhindar dari sikap intoleran begitu. Jadi salah satu caranya adalah kita menjadi sosok yang memang mencerminkan ajaran agama kita masing-masing. Gitu. Terus fungsi dan tujuan penerapan toleransi ini itu gimana? Fungsi yang tujuannya itu ya pertama mungkin menciptakan masyarakat yang rukun, damai, tenang, bisa kita berinteraksi, bermuamalah demi tujuan itu kan kemakmuran kalau di masyarakat ya, bergotong royong itu kan tercipta rukun suasana, sehingga kalau misalkan kalau diambil kasusnya adalah perumahan, maka ketika di perumahan itu banyak sekali beragam agama dan lain sebagainya, bisa terlihat misalkan ketika kerja bakti kalau toleransinya itu bagus, maka semuanya akan turun. Ketika ada acara keagamaan pun walaupun yang lainnya bukan bagian dari agama tersebut yang sedang merayakan, setidaknya ikut berkontribusi mengamankan apalah tindakan yang memang sekiranya membantu meringankan atau membantu mensukseskan kegiatan tersebut. Berarti saling membantu aja ya? Saling membantu, bukti nyatanya gitu, saling membantu. Dan kalau sekarang zaman digital mungkin ketika datang link provokasi di grup, mungkin itu kan bisa saling menguatkan satu sama lain, karena biasanya bentuk-bentuk intoleran itu terprovokasi lewat media sosial.
Jadi itu pentingnya kita menjadi peredam dari keamarahan atau rasa orang ketika mau memprovokasi kita, menjadi penenang, penyejuk. Pertanyaan terakhir nih Pak. Apa harapan Bapak untuk toleransi antar agama dan budaya untuk saat ini? Harapannya ya yang pertama mungkin kita, kalau saya mungkin ya harapannya sih toleransi ini tidak hanya menjadi sebuah diskursus di kampus-kampus, tapi masyarakat itu harus terlibat, dibiasakan atau dikenalkan dengan yaitu tadi interaksi yang berbeda, yang beragam dengan orang-orang yang berbeda. Kadang kan kalau kita di kampus toleransi tapi beda penerapannya ketika kita misalkan tetangga kita adalah non muslim dan mereka merayakan perayaan ibadah atau melakukan ibadah di rumahnya, kan itu akan berbeda sikap dengan textbook yang pernah kita pelajari. Jadi dengan adanya pengalaman masyarakat diberikan kegiatan yang atau pemahaman yang sifatnya nanti kedepannya berkaitan dengan toleransi, nah itu bisa membantu. Jangan sampai hanya diberikan materi saja tapi tidak pernah mengalaminya sama sekali. Tidak mempraktekannya. Jadi harus ada praktek, entah itu lewat kegiatan-kegiatan di masyarakatnya atau memang ada pelatihan untuk mengenalkan kampanye toleransi itu sendiri. Apalagi ini di dunia masa-masa politik sekarang. Nah, kan ada lagi mungkin yang bebas lain? Oke Pak, pertanyaan cukup itu saja. Terima kasih Ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih juga teman-teman dari mahasiswa ke pondok pesantren kami, membawa berkah bagi kami, dan kami juga mengucapkan mohon maaf kalau jamuannya kurang maksimal dengan tempat yang seadanya. Terima kasih juga kami aturkan, dan salam untuk para dosen-dosen, apalagi pengampunya.